Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, azzakumullah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan qiraah kita dan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita sudah masuk kepada bab yang keempat, yaitu babul khaufi minasyirki, bab takut terhadap kesyirikan. Dan kita sekarang masuk kepada hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang membaca apa yang disebutkan, hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, wa fil hadithi, dan di dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asgharu, syirik kecil. Ya, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asgharu, syirik kecil. Fasu'ila anhu, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ditanya. Faqala, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya'u, yaitu riya. Ketika Rasul ditanya apa itu syirik kecil, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ar-riya'u, yaitu riya. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ayil haditsul ladzi rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tabarani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani, Ibnu Abi Dunya, dan Al-Imam Al-Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum, ay asyaddu khaufan akhafuhu alaikum. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Kalian di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini, yang maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ar-riya'u, yaitu riya. Apa itu riya? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi. Menampakkan ibadah, tujuannya agar dilihat oleh manusia, fayahmadunahu 'alaiha, lantas manusia pun memujinya karena mengerjakan ibadah tersebut. Al-ma'na al-ijmaliyu, makna global lil hadis, makna global hadis, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam, karena begitu sangat sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatihi, dan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ummatihi, dengan umatnya, wa nushihi lahum, dan sangat menginginkan kebaikan bagi umat, bihaitsu lam yatruk khairan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu kebaikan, illa dallahum alaihi, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada umat kebaikan tersebut. Pasti ditunjukkan. Enggak ada satu kebaikan pun
kecuali pasti sudah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Wala syarron, dan tidak ada keburukan. Illa hadzarahum minhu, melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan peringatan kepada umat dari keburukan tersebut. Tidak ada tersisa kebaikan, keburukan, kecuali semua sudah dijelaskan kepada umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sabdakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah." Dalam redaksi yang lain, yuqarribukum ilallah wa yuba'idukum minan nari illa waqad buyyina lakum. Tidak ada tersisa sedikit pun kebaikan atau sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah, kepada syurga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ar-Risalah. Wa minasyarri, dan selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan, wa minasyarri alladhi hadzara minhu, dan di antara keburukan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kepada umat adalah az-zuhuru bimazharil ibadati. Ya, menampakkan diri dengan satu ibadah liqasdi tahsili thana'in nasi, dalam rangka tujuannya mendapatkan sanjungan dari manusia. Li'annahu syirkun fil ibadati, karena ini termasuk kesyirikan dalam ibadah. Wa huwa wa in kana syirkan asghara fa khataruhu 'azimun, dan walaupun dia ini adalah syirik kecil, fa khataruhu 'azimun, tetapi bahayanya tetap besar. Li'annahu yahbitul 'amala, karena dia bisa menjadikan amal sirna alladhi qaranahu, yang di mana riya ada bersama dengan amal tersebut. Walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbati riyasati, ketika dan tatkala jiwa kita, hati kita ditanamkan cinta kepada ar-riyasati, kedudukan, wal manzilati, dan ya memiliki kedudukanlah, fi qulubil khalqi, di dalam hati makhluk. Ya, afwan. Walima kanatin nufusi, dan karena walima kanatin nufusu, dan karena jiwa kita majbulatan, ditanamkan ala mahabbati riyasati, cinta ya ke pemimpinan, wal manzilati, dan kedudukan, fi qulubil khalqi, di dalam hati makhluk, illa man sallamallahu, kecuali yang Allah selamatkan. Karena bahayanya besar, bisa menjadikan amal sirna ketika amal itu disertai dengan riya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Dan juga karena memang, ya siapa yang nggak senang dipuji, siapa yang nggak senang mendapatkan kedudukan di hati manusia, dan seterusnya. Karena hadza, oleh karena itulah hal ini, akhwafa ma yukhafu 'ala shalihin, menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan atas orang-orang saleh. Liquwwatid da'i ilaihi, karena begitu kuatnya yang bisa mendorong kita atau menarik kita, untuk menarik orang-orang saleh untuk jatuh kepadanya. Jadi orang saleh kan orang ahli ibadah. Jadi dia sangat berpotensi ya karena dia ahlul ibadah. Ya. Bi khilafid da'i ila asyirkil akbar. Berbeda dengan sesuatu yang mendorong kita atau menarik kita kepada syirik besar, atau menarik kepada syirik besar. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin, ada kalanya syirik besar ini ma'dum, enggak ada pendorongnya di dalam hati orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya, wa imma dhaifun, dan ada kalanya pendorong untuk syirik besar lemah, tidak kuat. Jadi orang-orang ahli ibadah yang saleh, yang faham betul tentang syirik besar, dia tidak akan terdorong menuju kepada syirik besar, atau bahkan dorongan untuk berbuat syirik besar lemah. Tapi dorongan untuk jatuh kepada riya lebih besar. Mengapa? Karena dia ahli ibadah. Dengan ibadahnya dia menampakkan kepada manusia dalam rangka supaya dipuji manusia. Oleh karena itulah menjadi sangat besar sekali potensi syirik akbar ini kepada orang-orang yang saleh. Ya, kalau kepada orang saleh
berpotensi besar, apalagi kepada yang lain makin berpotensi besar. Jadi bukan berarti di mana ya mending Anda ibadah daripada ibadah riya. Nah, ini bermasalah. Ini perkataan tidak benar, dan itu yang diinginkan oleh syaitan juga, agar meninggalkan amal dan tidak beramal sama sekali. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab al-khawf minasyirk, bab takut terhadap kesyirikan. Anna fihi al-khawfa minasyirkil asghari, di dalam hadis ini terdapat faedah takut terhadap syirik yang kecil. Kama anna fil ayataini qablahu, sebagaimana di dalam dua ayat sebelumnya, ya, al-khawfa minasyirkil akbari, sebagaimana pada dua ayat sebelumnya terdapat faedah takut terhadap syirik besar. Wal babu, dan bab al-khawf minasyirk itu syamilun, mencakup lin nawaini, terhadap dua macam kesyirikan, yaitu syirik yang kecil dan syirik yang besar. Ma yustafadu minal hadithi, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, syiddatul khawfi minal wuqu'i fi syirkil asghari, sangat takut terhadap syirik kecil, ya, takut terjatuh kepada syirik kecil. Nah, ini dilihat dari dua sisi. Wadzalika min wajhaini, hal itu dilihat, ditinjau dari dua sisi. Al-awwalu, yang pertama, sisi yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'i takhawufan syadida. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat takut terjatuh, mengkhawatirkan umat, mengkhawatirkan para sahabat terjatuh ke dalam syirik kecil, dan sangat takut, takhawufan syadida. Al-thani, yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'i fi salihin al-kamilin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terjatuh kepada syirik kecil ini pada orang-orang yang saleh, yang sempurna lah, atau maksudnya yang baik keimanannya. Faman dunahum min babi aula, maka yang di bawah mereka lebih lagi. Jadi ini kalau yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat, sedangkan mereka adalah orang-orang saleh, apalagi yang di bawahnya mereka. Dari sisi kesalehan, dari sisi ilmu, dari sisi keimanan, lebih berpotensi lagi. Yang kedua, syiddatu safaqatihi, begitu sangat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, kepada umatnya. Wa hirsihi ala hidayatihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin memberikan hidayah. Artinya memberikan hidayah ini memberitahu kepada umat, menginformasikan. Wa nushihi lahum, dan Nabi sangat menginginkan kebaikan bagi umat. Nasihat itu adalah iradatul khair, dia menginginkan kebaikan lil ghair, untuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan bagi umat. Yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbara wa asghara. Bahwa kesyirikan terbagi menjadi dua bagian, syirik besar dan syirik kecil. Fal akbaru, maka yang besar adalah wa ayyusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Nah, ini kita sudah sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan semalam, bahwa yang syirik besar adalah huwa ayyusawwiya ghairallahi, menyamakan selain Allah, billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala, fima huwa min khasaisillahi, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan, ini definisi yang lebih umum, ya. Jadi bisa mencakup rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Dia menyamakan Allah baik dengan ucapan, bil qawli wal fi'li, dengan perbuatan, wal i'tiqadi, dan juga dengan keyakinan. Wal asgharu, dan syirik yang kecil, huwa ma ata fin nususi annahu syirkun, yaitu yang datang di dalam nas bahwa dia adalah kesyirikan. Walam yasil ila haddil akbari, tapi tidak sampai kepada batasan syirik besar. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara syirik kecil, syirik besar dan syirik kecil, ini Syekh sebutkan. Yang pertama, annal akbara yahbitu jami'al a'mali. Syirik yang besar menghapuskan seluruh amal. Syirik besar menghapuskan semua amal. Amal kita jadi sirna seluruhnya. Semuanya. Tidak tersisa sama sekali. Wal asghara, syirik yang kecil, yahbitul amal alladhi qaranahu.
Syirik kecil, riya ini, dia menghapuskan amal yang di situ ada riya saja. Yang amal lain tidak. Yang kedua, annal akbara yukhallidu sahibahu finnari. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Nauzubillah. Wal asghara la yujibul khuluda finnari. Sedangkan yang kecil tidak menyebabkan kekal di neraka. Jadi yang syirik besar menyebabkan orang kekal di neraka, yang syirik kecil tidak menyebabkan kekal di neraka. Yang ketiga, annal akbara, ini yang qilu 'anil millati wal asghara la yanqilu 'anil millati. Syirik besar mengeluarkan orang dari agama Islam. Dan syirik yang kecil tidak mengeluarkan orang dari millatil Islam atau dari agama Islam. Ini beberapa perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Dan tadi Syekh Shalih Fauzan hafizallah telah menyebutkan bahwa riya adalah orang beribadah ya agar dilihat manusia, agar lalu kemudian manusia menyanjungnya. Ya. Jadi dia bukan niat ibadahnya untuk manusia, enggak. Karena kalau ibadah untuk manusia ya jadi syirik besar. Tapi dia beribadah karena Allah. Tapi dia pengen dipuji orang juga di dalamnya. Makanya disebut syirik kecil. Disebut juga dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang apa? Yang tersembunyi di dalam hati karena enggak ada orang yang tahu. Enggak ada orang yang mengetahui. Ini yang dimaksud riya di sini adalah yang yasirur riya, yang sedikit riyanya. Bahkan Nabi SAW mengkhawatirkan riya ini melebihi khawatir terhadap fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan kekhawatiran Nabi SAW terhadap riya ini melebihi kekhawatiran Nabi SAW terhadap fitnahnya Dajjal. Kenapa? Ada dua tinjauan, dua alasan. Karena fitnahnya Dajjal nampak, zahirah. Adapun fitnahnya riya, khafiyah, tersembunyi. Maka dia disebut asyirkul khafi. Yang kedua, karena fitnahnya Dajjal fi zamanin muhaddadin. Di zaman batas waktu. Ada batas waktunya. Sekarang kita nggak mengalaminya. Amma riya'u fayakun fi kulli waqti. Riya, dia ada pada setiap waktu. Tinjauan yang lain, kenapa Nabi SAW lebih mengkhawatirkan riya terhadap umatnya daripada Dajjal, walaupun Dajjal pun dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena ketika fitnah Dajjal muncul, Rasul SAW perintahkan kita menghindar, lari dari Dajjal tersebut. Rasul SAW sabdakan, "Idza sami'a ahadukum bid-dajjali falyan'a anhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar informasi Dajjal keluar, maka larilah darinya. Ya, sedangkan dia kita mau lari kemana? Karena dia ada selalu bersama dengan kita. Nah, pembagian-pembagian riya, kita tambahkan sedikit penjelasan. Ini pembagian riya ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Yang pertama, riya fi aslil ibadati. Ada 3 macam riya. Riya riya ada 3 macam. Yang pertama, riya fi aslil ibadati. Fi aslil ibadati. Artinya fi aslil ibadati, riya itu memang dia tidaklah beribadah kecuali memang agar supaya semata-mata dipuji. Ya, tidak ada sama sekali karena Allah Rabbul Alamin. Semata-mata hanya karena dipuji. Dari awal sampai akhir. Ya, dari awal mula dia beribadah memang semata-mata karena riya. Maqama yata'abbadu illa lirriya'i. Dia tidaklah beribadah kecuali murni karena memang riya. Nah, ini
ini riaknya al-munafiqin, ya, orang munafik yang mereka murni menampakkan diri, hanya menampakkan diri atau menampakkan keislaman, ya padahal dia nggak Islam, menampakkan keimanan padahal dia nggak beriman, murni semata-mata dia menampakkan itu ya agar supaya dianggap sebagai bagian dari orang Islam, ya seperti orang-orang munafik di masa Nabi SAW. Jadi jelas ibadahnya batilah semuanya, ibadahnya sia-sia semuanya. Yang kedua, ini riya disebut ya tari'un. Tari'un itu datang di pertengahan. Tari'. Ya datang di pertengahan. Ya. Jadi ibadah karena Allah awal mulanya, tapi di pertengahan ibadah riyanya muncul. Nah, yang tari di sini yang datang di pertengahan ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ayyudafi'ahu. Dia berusaha untuk melawannya, menolaknya. Dan ini semestinya memang harus dilakukan. Jadi muncul riya di pertengahan, dia berusaha menolaknya, dia berusaha menghalaunya. Fahadha la yadurruhu, yang seperti tidak membahayakan dirinya. Li'annahu qama bil jihadi wa sahhat ibadatu, karena dia bersungguh-sungguh untuk melawannya dan sah ibadahnya. Yang kedua, jenis yang kedua dari riya yang tari ini itu adalah ayyastarsila ma'ahu. Dia apa? Dia biarkan riyanya yang datang di pertengahan itu. Ya. Ayyastarsila ma'ahu. Dia biarkan riya itu terus bersama dengannya walaupun dia datang di pertengahan. Nah, pada jenis yang kedua ini diperinci lagi. Oleh para ulama diperinci lagi. Yang ayyastarsila ma'ahu, dia biarkan ini. Yang pertama, apabila awal ibadah itu bertautan yang awal dengan yang akhir, seperti contohnya salat. Ini kan salat ini kan dari awal sampai akhir bertautan, dia biarkan dirinya ketika di tengah riya dia biarkan, maka salatnya ini contohnya salat ya, salatnya ini batilah, sia-sia. Jadi dari awal sampai akhir dia biarkan aja, na'udzubillah, ini batilah, salatnya batilah. Yang kedua, apabila di awal ibadah dengan akhir ibadah tidak tidak terkait atau tidak, apabila satu batal yang lainnya batal, tidak. Seperti contohnya misalnya baca Al-Quran, misalnya qiraatul Quran. Baca Al-Quran misalnya. Ya. Nah, ini yang batal hanya yang di situ ada riya saja. Jadi misalnya begini, orang kalau tadi salat jelas ya. Jadi misalnya salat zuhur 1, 2, 3, 4 rakaat. Misalnya di 2 rakaat pertama dia tidak ada datang riya. Lalu kemudian di rakaat ketiga, rakaat keempat riya dan dia biarkan itu, maka bisa naudzubillah salatnya 4 rakaat seluruhnya batal semua. Walaupun yang di 2 sebelumnya tidak ada riya. Kenapa? Karena yang namanya salat terkait satu dengan yang lain. Orang salat sudah dapat 4 rakaat misalnya, lalu dia batal. Dia kan mengulangi dari awal, bukan mengulangi hanya rakaat keempat saja kan? Mulai dari awal salatnya, ulang dari 1, 2, 3, 4. Ini yang namanya ibadahnya terkait satu dengan yang lain. Maka apabila seseorang riya di pertengahan tapi dia biarkan saja, maka yang batal salatnya itu saja. Salatnya yang kemarin, salatnya yang tadi pagi misalnya, itu tidak batal. Nah, lalu kemudian kalau baca Al-Quran bagaimana? Baca Al-Quran kan tidak terkait satu dengan yang lain. Jadi misalnya begini. Saya baca 5 ayat misalnya. Saya baca 5 ayat. Habis itu misalnya menurut sebagian para ulama yang mengharuskan ya berwudu baca Al-Quran. 5 dia baca 5 ayat, dia batal wudunya misalnya. Dia wudu. Apakah dia harus mengulangi 5 ayat sebelumnya? Tidak. Dia tinggal melanjutkan saja. Ini berarti yang awal dengan yang akhir tidak berkaitan satu dengan yang lain.
Nah, apabila misalnya ada orang baca 5 ayat Al-Quran, dia tidak ada muncul riya dalam hatinya. 5 ayat selanjutnya muncul riya. Dia biarkan, maka yang batal yang 5 ayat yang belakangan saja. 5 ayat yang sebelumnya tetap tidak batal. Karena satu ibadah ini, atau 5 ayat yang sebelumnya tidak berkaitan dengan 5 ayat yang setelahnya. Berbeda dengan salat, berkaitan dari awal sampai akhir. Nah, ini diantara perincian yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hal ini, terkait dengan masalah riya ini ya. Yang ini disebutkan oleh para ulama, termasuk di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, lalu kemudian disebutkan juga oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat. Nah, selanjutnya hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. dan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Siapa orang yang mati dalam keadaan dia menyeru atau menjadikan tandingan selain Allah, ya, menjadikan tandingan bagi Allah, dakhala an-nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yad'u ad-du'a'u huna huwa su'alu. Yang dimaksud doa di sini adalah ya meminta. Yuqalu da'ahu idza sa'alahu. Dikatakan ya menyerunya apabila dia memintanya, aw istaghatha bi, atau beristighatsah dengannya. Niddan, an-niddu al-mithlu wasyabihu. Ya, niddan itu artinya ya misal, sesuatu yang dianggap semisal, yang serupa. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah atau berdoa menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Nauzubillah. Al-makna al-ijmali, makna global hadis, makna global hadis, yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam, anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathila, bahwa sesungguhnya siapa orang yang menjadikan sesuatu yang serupa, semisal dengan Allah fil ibadati, dalam disembah, yad'uhu, dia berdoa kepadanya, wa yas'aluhu, minta kepadanya, wa yastaghitsu bihi, beristighatsah kepadanya, nabiyan kana hadzal niddu aw ghairahu, baik tandingan ini seorang nabi ataupun yang lain atau selain nabi. Wastamarra ala dzalika ila al-mamati, dan dia terus seperti itu sampai mati. Ai lam yatub minhu qabla al-mamati. Ya, maksudnya adalah dia tidak bertaubat sampai dia mati belum bertaubat. Sampai sebelum mati dia belum bertaubat. Fa inna masirahu ila an-nari, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah ke neraka. Li'annahu musyrikun, karena dia berbuat kesyirikan. Wattikhadun niddi ala naw'aini, menjadikan tandingan itu ada dua macam. Yang pertama, al-awwalu ayyaj'ala lillahi syarikan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fi anwa'il ibadati, dalam berbagai macam bentuk ibadah, au ba'dhiha, atau sebagian ibadah. Fa hadza syirkun akbaru, maka yang seperti ini adalah syirik besar, naudzubillah. Sahibuhu mukhalladun finnari, pelakunya kekal di neraka. Ats-tsani, yang kedua, makana minasyirkil asghari, yang masuk ke dalam syirik kecil ya. Menjadikan sekutu tandingan tapi masuk dalam syirik kecil. Kaqaulir rajuli, seperti orang yang berkata, masya Allahu wa syi'ta. Ya, terserah Allah dan terserah Anda. Walaulallahu wa anta, dan kalau bukan karena Allah dan karena Anda. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, mimma fihi al-'atfu bil wawi, yang berupa ucapan yang di dalamnya ada mengatafkan
dengan huruf ataf wawu ala lafdzil jalalati, diatafkan kepada lafdzul jalalah, itu maksudnya Allah. Jadi seakan-akan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ini saja sudah tidak boleh, syirik kecil. Wa kayasirir riya'i, dan seperti riya yang sedikit tadi kita sudah jelaskan maknanya. Wa hadza la yujibu at-takhlida fin nari wa in dakhalaha. Nah, ini tidak menyebabkan atau tidak menetapkan seseorang kekal di neraka walaupun dia masuk dulu ke dalam neraka. Syirik kecil tetap nggak diampuni, artinya kalau dia belum bertobat dari syirik kecil itu, dia Allah masukkan ke dalam neraka, tapi tidak kekal di dalamnya. Sebagaimana kita sudah jelaskan perbedaan, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh, perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab al-khauf minasyirk. Anna fihi takhwifa minasyirk, bahwa di dalam hadis ini terdapat menakut-nakuti, atau ya tadi supaya orang takut terhadap kesyirikan. Bi bayani aqibatil musyriki wa masirihi, dengan menjelaskan akibat bagi orang musyrik dan tempat kembalinya, yaitu na'udzubillah, masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam neraka. Jadi nggak akan diampuni dosa kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama adalah at-takhwifu minasyirki wal hatsu 'ala at-taubati minhu qabla al-maut. Menakut-nakuti kesyirikan, terhadap kesyirikan, ya, agar kita takut. Wal hatsu 'ala at-taubati minhu, dan perintah, dorongan agar kita bertaubat dari kesyirikan qabla al-maut, sebelum kematian. Nah, agar kita sadar bahwa kesyirikan ini dosa yang besar, ya kita perlu belajar untuk ilmu. Jadi kalau orang nggak tahu kesyirikan itu apa, lalu dia berbuat, dia nggak akan mau taubat karena dia beranggapan bahwa itu nggak apa-apa. Dia nggak tahu bahwa itu kesyirikan. Maka perlu belajar menuntut ilmu. Yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw maitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillahi. Sungguhnya siapa orang yang berdoa bersama Allah, dia berdoa kepada selain Allah, bersamaan dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Nabiyan, apakah dia nabi, awalian ataukah dia wali, hayyan, dia hidup, atau maitan, atau apalagi sudah mati, atau hajaran, atau kepada batu, atau syajaran, atau kepada pohon, faqad ja'ala niddan lillahi, maka dia telah menjadikan sekutu tandingan bagi Allah. Yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubati. Syirik tidak akan dimaafkan, tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti bertobat. Ya gimana caranya dia bertobat? Ya dia tahu, dia pahami apa itu kesyirikan, sehingga dia menjadi sangat menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Kalau tidak tahu, gimana dia bertobat? Dia nggak tahu, ya dia bisa jadi tenang-tenang aja. Dia tidak merasa bahwa itu dosa dan seterusnya. Wali muslimin, berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala, ini hadis yang kelima ya. Wali muslimin an Jabir. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah. Siapa orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, maka dia masuk surga. Nah, ini kita sudah sering sampaikan yang seperti ini, bahwa orang yang berbuat kesyirikan, orang yang tidak berbuat kesyirikan, dia pasti masuk surga. Ya, kalau dosa yang lain tergantung nanti apakah Allah ampuni atau tidak ya. Tapi dia mesti masuk surganya. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dakhalan nar. Dan siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Kalau dia syirik kecil, dia pasti masuk neraka, tapi kemudian diangkat. Tapi kalau syirik besar, dia masuk neraka dan na'udzubillah tidak diangkat. Jabirun, ini sahabat Jabir. Huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami. Dia adalah sahabat Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami. Sahabiyun jalil, sahabat yang agung. Mukthirun, yang banyak meriwayatkan hadis sahabat Jabir. Ibnu sahabiyin, anaknya seorang sahabat, ayahnya
sahabat Jabir yaitu Abdullah adalah sahabat juga radhiyallahu anhu. Mata bil Madinati, sahabat Jabir wafat di Madinah ba'da sab'ina, setelah tahun 70 Hijriah. Walahu arba'un wa tis'una sanatan, dan usianya 94 tahun. Sahabat Jabir ya. Adapun ayahnya yaitu sahabat Abdullah ibn Amr wafat pada perang Uhud. Ikut dalam perang Uhud dan wafat dalam perang Uhud. Man laqiyallaha, siapa orang yang berjumpa dengan Allah, maknanya artinya man mata, ya, orang yang mati. Siapa orang yang mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, jadi maksudnya berjumpa dengan Allah adalah mati. La yusyriku bihi, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, ay lam yattakhidh ma'hu syarikan, tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Fil ilahiyati, dalam bab uluhiyah, wala fil rububiyyah, dan juga di dalam rububiyah. Syai'an, nah ini tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ay syirkan qalilan au katsira, syirik yang sedikit atau apalagi yang banyak. Al-ma'na al-ijmali, makna global lil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, memberitahukan kepada kita, anna man mata 'ala tauhid, bahwa siapa orang yang mati berada di atas tauhid, fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi, maka masuk surganya dia dipastikan. Ya, walaupun tadi ya ada dosa yang tidak diampuni, dia harus diadab dulu tapi kemudian diangkat. Fa in kana sahiba kabiratin, ya kalau dia termasuk pelaku dosa besar, wa mata, dan dia mati musirran 'alaiha, dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar, artinya belum bertobat darinya, fa huwa tahta masyiatillahi, maka dia di bawah kehendak Allah, maksudnya ya dikembalikan kepada kehendak Allah, apakah Allah hendak mengampuninya atau mengadabnya. Fa in afallahu anhu dakhalaha awwala, apabila Allah memaafkannya maka dia bisa masuk surga langsung. Awalan itu artinya tanpa singgah dulu. Wa illa, kalau Allah tidak ampuni, udziba finnari, maka dia diadab dulu di neraka, tsumma ukhrija minha, kemudian dikeluarkan darinya, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Wa anna man mata 'ala syirkil akbari, sesungguhnya siapa orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk surga, wa la yanaluhu minallahi rahmatun, dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa yakhludu finnari, dan kekal di neraka. Wa in kana syirkan asghara, apabila syirik kecil yang dia lakukan, maka dia dakhalan nar, dia masuk neraka dulu. Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun, apabila tidak ada kebaikan yang kuat. Ya, tidak ada kebaikan yang kuat, dia berbuat syirik kecil, maka artinya kebaikan yang banyak, yang kuat, maka dia masuk ke dalam neraka kalau syirik kecil. Lakin la yukhalladu fiha, tetapi tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Munasabatul hadithi lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab ini, yaitu bab al-khauf minasyirki. Anna fiha taghlidha fi an-nahyi 'anil syirki, wa di dalam anna fihi taghlidha fi an-nahyi 'anil syirki, wa di dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat besar terkait dengan kesyirikan, yaitu kekal di neraka, naudzubillah, kalau dia syirik besar. Mimma yujibu syiddatal khaufi minhu, nah ini termasuk sesuatu hal yang mengharuskan kita takut terhadap kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, wujubul khaufi minasyirki, wajibnya kita takut terhadap kesyirikan. Li'anna an-najata minan nari masyrutatun bis-salamati minasyirki, karena keselamatan dari neraka disyaratkan harus kita selamat dari kesyirikan. Annahu laisa al-ibratu bi kathratil amal, dan sungguhnya bukan hanya yang dihitung bukan hanya banyaknya amal. Wa innamal ibratu bis-salamati minasyirki, yang dihitung adalah selamat dari kesyirikan. Jadi kalau ada orang berkata, masa beramal banyak tidak boleh, bukan soal tidak bolehnya. Kita sadar, kita tahu bahwa kemampuan kita untuk beramal itu tidak begitu banyak, sudah mulai melemah. Nah, maka oleh karena itu perhatikanlah kualitas amal. Ketika kuantitasnya kita sadar kita nggak mampu berbuat banyak atau beramal banyak, nggak kuat, nggak sanggup, maka kita memperhatikan kualitas amal. Bayanu makna la ilaha illallah, penjelasan tentang makna la ilaha illallah, wa annahu tarkus syirki, dan bahwa
makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan, wa ifradullahi bil ibadati, dan mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Wa annahu laysa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Dan sesungguhnya tidak ada yang menghalangi seorang hamba antara dirinya dengan surga atau neraka kecuali apa? Kematian. Itu maknanya, maksudnya adalah ketika seseorang mati, ya disitulah dia bisa jadi dekat ke neraka ataupun ke surga. Na'udzubillah, kalau kita mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, ini berbahaya sekali. Fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari apa? Dari kesyirikan. Ya. Yaitu dia apa? Dia Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Naam, jadi kita ini ada penjelasan lagi, kita ambilkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang menjelaskan perbedaan antara syirik akbar, asyirkul akbar, dan asyirkul asghar. Ya, perbedaan antara asyirkul akbar, syirik yang besar, dengan asyirkul asghar. Di kesyirikan itu ada dua macam. Ya. Nah, asyirku, kesyirikan itu ada dua macam. Ada asyirkul akbar, syirik yang besar. Ya. Ini kita tadi sudah sebutkan sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang beberapa perbedaan-perbedaannya. Ya, kita tambahkan lagi di sini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mukhrijun minal millah. Syirik besar itu mengeluarkan orang dari agama Islam. Ya. Mukhrijun minal millati, mengeluarkan orang dari agama Islam. Lalu kemudian yang kedua, muhbitun li jami'il amali. Muhbitun li jami'il amali, menghilangkan seluruh amal. Jadi sirna, jadi sia-sia. Lalu kemudian sahibuhu mukhalladun finnari. Pelaku syirik besar kalau dia belum bertobat sampai mati, naudzubillah, mukhalladun finnari, kekal di neraka. Lantas kemudian mubihun lid-dami wal mali. Mubihun, syirik besar ini membuat apa? Darahnya halal dan hartanya juga. Ya, kita sudah jelaskan ini keadaannya ya. Ini sultan, maksudnya ketika sultan menetapkan dia harus ini kan murtad, maka dia dibunuh ya dibunuh. Atau diperangi, hartanya nanti diambil jadi rampasan perang. Itu maksudnya. Lalu kemudian selanjutnya, ya'ti dalilu ala annahu akbar. Telah datang dalil yang menyatakan bahwa itu adalah syirik besar. Ya. Datang dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah syirik besar. Ala annahu akbaru. Ya, syirik yang besar. Nah, lalu kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayya'taqida, dia meyakini, termasuk syirik besar, li ghairillahi, bagi selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meyakini bagi selain Allah Subhanahu wa taala, tasarrufun khafiyun fil kauni. Tasarruf ini artinya adalah dia punya ya kendali ya, secara tersembunyi bagi alam ini. Nah, itu. Ya, seperti orang yang
meyakini bahwa ini kan berarti terkait rububiyah juga kan? Iya, terkait rububiyah juga. Jadi dia meyakini bahwa penunggu laut lah yang mengendalikan laut, membuat tangkapan ikan jadi banyak. Ini namanya dalam rububiyah. Makanya para ulama sudah jelaskan tidak ada kesyirikan dalam hal uluhiyah, mesti ada di situ kekeliruan dalam bab rububiyah. Walaupun secara umum ya tadi, secara umum dia meyakini rububiyah, secara umum dia yakini rububiyah yang ciptakan Allah. Tapi wah ini penunggu laut ini kalau kita nggak bikin begini nanti tangkapan ikan kita jadi sedikit, kita jadi diganggu. Nah itu yang disebut tasarrufun khafi. Tetapi ketika ditanya siapa yang ciptakan Allah, jadi dia ada semacam kekeliruan di dalam rububiyah, tetapi secara umum dia menetapkan rububiyah. Maka kita sudah katakan orang berbuat kesyirikan dalam hal uluhiyah pasti keliru dalam rububiyah. Namun secara umum dia menetapkan rububiyah secara global, secara mujmal. Nah, dalam perincian-perinciannya dia ada kekeliruan sehingga akhirnya dia terjatuh dalam uluhiyah juga akhirnya. Nah, ini diantara perbedaan atau penjelasan tentang syirik akbar ya. Syirik akbar. Nah, adapun yang syirik yang kecil, asyirkul asghar, ya, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ini yang pertama, ghairu mukhrijin 'anil millah, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, itu yang pertama. Yang kedua, muhbitun lil amalil khassi, yang menyebabkan sirna amal yang khusus, artinya amal khusus yang di situ ada riya saja. Lil amalil khassi, ya, amalan yang khusus. Lalu kemudian selanjutnya tidak kekal di neraka. Syirik kecil, pelaku syirik kecil, ghairu mukhallad finnar, tidak kekal di neraka. Lalu kemudian selanjutnya ghairu mubihin lid-dami wal mal, tidak menjadikan darah dan harta menjadi halal pelakunya. Ghairu mubih lid-dami wal mal. Lid-dami wal mal. Lalu kemudian selanjutnya ya'ti dalil ala annahu asgharu, datang dalil yang menyebutkan bahwa dia adalah syirik kecil. Ya'ti dalilu ala annahu asgharu, ada dalil yang menyebutkan bahwa dia termasuk syirik kecil ya. Lalu kemudian ini termasuk bagian daripada syirik kecil, ayya'taqida anna ma lam yaj'alhu Allahu sababun. Ya, ayya'taqida sababan, dia meyakini sebab padahal bukan sebab. Ayya'taqida sababan wa huwa ghairu sababin, padahal dia bukan sebab, gitu ya. Jadi misalnya begini, orang menjadikan sebab padahal dia bukan sebab, itu contohnya begini, misalnya dia memakai gelang ya. Dia yakin itu sebagai sebab. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau dia yakini gelang itu yang mendatangkan kesembuhan, ada syirkun akbar. Jadi tadi ada dalam rububiyah, dalam makna rububiyah tentu ada. Termasuk juga syirik kecil adalah kullu ma kana wasilatan ila syirkil akbar. Kullu ma kana wasilatan kullu ma kana wasilatan ila syirkil akbar, menuju kepada syirik besar. Itu juga syirik kecil ya. Ila syirkil akbar. Lalu kemudian kullu ma, ini yang selanjutnya kaidah atau
dhawabit untuk mengetahui syirik kecil. Selanjutnya adalah kullu ma atlaqa alaihi syirkun, sesuatu yang disebut kesyirikan, ya, tetapi tidak menggunakan alif lam. Ya. Jadi dia nakirah ya. Jadi sesuatu yang disebutkan tidak pakai alif lam. Jadi syirkun ini tidak pakai alif lam, atau kufrun tidak pakai alif lam. Ini juga disebutkan di dalam pembahasan terkait dengan qawaidut tauhid. Maka aslinya kalau satu kata itu disebut dengan syirkun tanpa alif lam, kufrun tanpa alif lam, maka ini adalah syirik yang kecil biasanya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan syirik kecil. Naam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Selanjutnya kita sempurnakan atau faedah kita tambahkan dari matan kitab tauhid. Ya, Syekh katakan dalam bab ini, bab al-khauf minasyirki, ada beberapa faedah. Yang pertama, al-khaufu minasyirki, ya, takut terhadap kesyirikan. Yang kedua, an-riya minasyirki, bahwa riya termasuk kesyirikan. Ya. Dan yang dibahas di sini yang syirik yang kecil, yang yasiru riya, dari riya yang sedikit, yang warik dari yang datang di awal, di tengah ya, datang di tengah. Ats-tsalitsatu annahu minasyirkil asghari, yang ketiga syirik termasuk riya termasuk sedikit, riya termasuk syirik yang kecil. Ar-rabi'atu, yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala shalihin. Bahwa riya yang sedikit ini, syirik kecil ini, sesuatu yang paling ditakutkan terhadap orang-orang salih, karena terkadang dia masuk ke dalam hati tanpa disadari, tanpa diketahui. Karena memang kebanyakan manusia ya senang dipuji, senang disanjung. Yang kelima, qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Itu adalah apa? Kematian. Dari Syekh Fauzan jelaskan, antara kita dengan surga dan neraka dipisahnya dengan apa? Kematian. Itulah makanya mengapa Rasul sabdakan, perbanyak mengingat kematian. Yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahidin. Bahkan saking dekatnya surga dan neraka sampai di dalam bab ini dikumpulkan dalam satu hadis. Man Allah, tadi yang hadisnya sahabat Jabir riwayat Imam Muslim. Man Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Jadi perbedaannya ketika dia mati ya berbuat kesyirikan, atau dia masih ada berbuat kesyirikan yang belum dia taubat atau tidak. Perbedaannya cuma di situ, saking dekatnya surga dan neraka. Yang memisahkan kita adalah kematian. Nasallallahu husnul khatimah. Yang ketujuh, annahu man la yaqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Penting ini. Siapa orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia akan masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Walaupun dia adalah orang yang paling ahli ibadah sekalipun. Salat, puasa, zakat, sedekah banyak berlipat, tapi dia menyekutukan Allah. Nauzubillah. Kalau syirik besar, kekal dia di neraka. Yang kedelapan, al-mas'alatul 'azimatu, salah yang sangat besar, yaitu su'alul khalili lahu wa li banihi wiqayata ibadatil asnami, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon penjagaan dari Allah untuk dirinya dan anak-anaknya dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim aja meminta. Kita apa lagi? Yang kesembilan, i'tibaruhu bihalil aktsari. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa mohon kepada Allah karena melihat kebanyakan. Kebanyakan apa? Kebanyakan orang tersesat. Kebanyakan orang jatuh kepada kesyirikan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguhnya ini berhala telah banyak menyesatkan orang. Jadi kebanyakan orang mudah dan tertipu, terfitnah dengan berhala, dengan kesyirikan. Yang sudah dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bahwa begitu besarnya fitnah kesyirikan ini sehingga banyak sekali orang terjerumus, naudzubillah. Yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah. Di dalam bab ini terdapat tafsir, penjelasan la ilaha illallah, ya, sebagaimana kama dzakarahu al-Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari, itu dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Siapa orang yang mati dalam keadaan dia menjadikan sekutu tandingan bagi Allah,
Nah, ini. Jadi la ilaha illallah nggak boleh menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya, itu tafsirnya. Al-hadiyata, yang maksudnya yang dikaitkan oleh Asy-Syaikh dengan hadis Imam Bukhari tadi. Al-hadiyata atsyarata, yang ke-11, faedah yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, yaitu apa? Dia masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Adapun dosa yang lain sangat berpotensi diampuni. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesyirikan, dan ini sangat berbahaya. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pada bab yang kelima, ya, bab selanjutnya, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mendakwahi kepada syahadat an la ilaha illallah. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan kita yang selanjutnya biidznillah wa taufiqihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.